Halo, selamat siang kepada kawan-kawan pecinta sawit. Pada hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat lahir batin ya, oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kawan-kawan pecinta sawit, agar dapat mensubscribe ya channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang ya. Kawan-kawan pecinta sawit, pada hari ini kita berada di perkebunan ya, kelapa sawit ya, yang berada di Desa Simpang Saga. Ini milik pribadi ya. Jadi kawan-kawan pecinta sawit, di belakang saya ini ada pokok sawit ya, yang berjenis PPKS 718 ya. Ini berkisar di umur 4 tahun ya. Kawan-kawan pecinta sawit, di sini saya akan sedikit memberikan informasi ya. Informasi tentang jamur ya. Jamur yang melekat pada buah sawit. Jamur ini kawan-kawan pecinta sawit sangat berbahaya ya bagi buah kelapa sawit ya. Karena dia timbul bintik-bintik hitam, dan bintik-bintik hitam itu nanti akan merusak buah ya. Ada beberapa faktor ya penyebab terjadinya jamur ini ya. Seperti dalam video-video saya yang sebelumnya, yaitu yang pertama, kesalahan dalam kastrasi ya. Dalam kastrasi itu melakukan kesalahan, membuang buah tidak benar ya, atau membuang buah di bawah pokok sawit, dan juga bisa membiarkan buah yang sudah terpotong di atas pelepah ya. Nah, itu bisa menyebabkan kelembapan dan menimbulkan jamur ya. Dan yang kedua yaitu disebabkan karena gulma ya. Gulma di sekeliling sawit ya, itu tidak terkendali dengan baik, sehingga sinar matahari itu tidak masuk pada bawah sawit, di bawah pokok ya, sehingga terjadi kelembapan juga. Dan yang ketiga yaitu karena proses peruningan ya. Karena proses peruningan yang tidak baik ya, atau memotong pelepah sembarangan ya, tidak mepet kepada batang, sehingga dia terjadi kelembapan ya. Nah, 3 faktor itu bisa menyebabkan terjadinya datangnya jamur ya pada pokok sawit. Nah, seperti kita lihat kawan-kawan, sebenarnya buahnya sudah besar ya. Buahnya sudah besar, ini berkisar di ukuran 15 kilo ya. Karena ini sudah pernah melakukan kastrasi 2 kali ya, dan ini umur 4 tahun. Buahnya sudah besar-besar, berkisar di 15 kilo. Nah, tapi ada bintik-bintik hitam. Bisa dilihat kan, bintik-bintik hitam ya. Nah, bintik-bintik hitam ini adalah jamur kawan-kawan. Jamur ini melekat pada buah sawit ya, dan akan menimbulkan kerontokan nanti ya. Ini rontok sebelum masak jadinya. Dan buah seperti ini kawan-kawan, meskipun kita ambil ya dan kita jual, itu tidak akan diterima oleh pabrik ya, karena dikatakan buah ini buah sakit ya, atau buah yang terinfeksi penyakit ya, penyakit yang jenisnya di sini jamur ya. Nah kawan-kawan, bisa dilihat seperti ini ya, jamur yang menempel pada pada buah sawit ya. Nah, ada beberapa cara ya untuk menghilangkan ya, atau membuang jamur ini ya, agar tidak menempel lagi pada buah sawit. Yang pertama yaitu dengan cara kastrasi ya. Kastrasi atau membuang buah sawit yang sudah terinfeksi jamur ya, seperti ini harus dibuang, dikastrasi ya. Dan yang seperti ini juga, kalau memang buah yang kecil yang di atas itu sudah kelihatan terkena dalam kastrasinya, itu harus dibuang juga ya, karena biar tidak menyebar pada tandan-tandan yang lain ya. Nah ya,
Itu cara yang pertama ya, bisa dengan cara kastrasi. Dan yang kedua kawan-kawan bisa dengan cara yaitu pruningan ya. Dengan cara pruningan, membuang pelepah yang sudah tidak terpakai ya, atau pelepah yang sudah tidak bisa proses fotosintesis ya. Seperti contoh ini ya. Ini pelepah dipotong setengah ya. Jadi pelepah ini sudah tidak berguna ya, sudah tidak bisa proses fotosintesis karena lidinya sudah tidak ada ya. Nah ini bisa dipotong, bisa dipruning dengan catatan pruningnya harus mepet dengan batang ya, agar tidak jadi kelembapan. Seperti contoh yang lain-lain juga, yang songgonya sudah melewati 3 ya, itu bisa di pruning ya, atau dibuang pelepahnya. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga yaitu dengan membersihkan gulma ya. Gulma yang ada di sekeliling sawit. Sehingga sinar matahari itu bisa masuk di tanah atau di bawah pokok sawit dan terjadi tidak kelembapan ya pada pokok sawit. Nah, itu cara-cara untuk menghilangkan, atau teori untuk menghilangkan jamur yang melekat pada buah sawit. Teori ini kawan-kawan sudah saya praktekkan ya. Dan ini lumayan manjur ya. Lumayan manjur. Coba kita lihat pokok yang sebelah sana ya. Sebelah sana itu dulu pernah terkena jamur ini, dan itu sudah saya pruning ya. Dan sudah saya dan saya bersihkan waktu 1 tahun yang lalu ya. Coba bisa kita lihat di sana. Nah ini kawan-kawan. Ini kawan-kawan dulu pernah terkena juga ya. Ini masih ya. Masih. Tapi tidak sebanyak batang yang tadi ya. Karena memang ini sudah saya buang ya. Coba kita lihat, ini sudah agak sempurna ya. Yang ini juga sebenarnya masih, tapi tidak terlalu parah ya. Nanti kalau ini sudah dibuang ya, dan pelepah ini juga sudah dibuang, nanti akan terjadi normal kembali ya, seperti buah-buah sawit yang sebelumnya. Nah ini juga contoh bagi kawan-kawan ya, yang sudah pernah melakukan kastrasi yang kedua kali ya. Buahnya sudah besar-besar, ini mencapai 15 kilo ya. Mencapai 15 kilo. Buahnya bagus-bagus, tapi sayang ini terkena jamur ya. Seandainya ini tidak terkena jamur, pasti panennya akan dapat banyak ya. Nah kawan-kawan, mungkin itu ya informasi yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna ya, dapat kita realisasikan ya di kebun sendiri ataupun di perusahaan ya. Mungkin hanya itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.